Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, inayahnya, kehendaknya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna." Tiga hal, kata Rasulullah SAW, yang aku bersumpah atasnya. Wa hadithukum hadithan fahfadhuhu. Aku akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita, maka hafalkanlah. Sebuah perkataan. Qala, Rasulullah mengatakan yang pertama, ma naqasa malun abdin min sadaqah. Di riwayat yang lain, ma naqasa sadaqatun min mal. Dan tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Wala dzulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaihi illa zadahu Allahu 'izza. Perkara yang kedua, dan tidaklah seseorang hamba dizalimi oleh sebuah kezaliman kemudian dia bersabar atasnya, maka Allah akan menambahkan kemuliaan pada dirinya. Wala fataha 'abdun baba mas'alah, dan tidaklah seseorang dibukakan pintu masalah illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan, masalah di sini adalah permintaan. Tidaklah seseorang dibukakan pintu permintaan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu kefakiran atau suatu kalimat yang semisalnya. Al-mas'alah di sini minta-minta, atau orang yang suka apa? Asail atau sa'il. Orang yang suka minta sana sini, kecuali Allah tambahin dia kemiskinan. Jadi orang yang suka minta-minta orang, minta bantuan orang, hati-hati. Bahkan di akhirat Allah akan hinakan dia dengan apa? Dirontokkan daging di wajahnya. A'udzubillahi min dzalik. Ini kondisinya. Maka jangan pernah seorang hamba untuk meminta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan buatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa hadithukum hadithan fahfadhuhu. Aku menceritakan kepada kalian beberapa perkataan, maka hafalkanlah. Qala innamad dunya li arba'ati nafar. Rasulullah mengatakan sesungguhnya dunia itu untuk empat golongan manusia. Dunia ini bagi empat golongan manusia. Perhatikan baik-baik. Kita di mana kita akan tahu. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil.
dikatakan sesungguhnya seorang hamba Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu agama. Ketika bahkan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan ketika disebutkan ilmu, maka di sini ulama menjelaskan yang dimaksud adalah ilmu agama. Rata-rata ketika disebutkan ilmu maka ilmu agama. Maka kemudian dia bertakwa kepada Allah dari ilmu dan hartanya tadi. Kemudian yang kedua menyambung tali persaudaraannya dan dia melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling mulia kedudukan, paling utama. Kemudian wa abdun razaqahullah ilman wa lam yarzuquhu malan. Seseorang yang diberikan rizki ilmu tapi tidak diberikan rizki kelebihan harta. Fahuwa sadiqun niyah, maka dia melakukan niat yang baik, yaitu apa? Yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Dia mengatakan kalau seandainya aku memiliki harta maka aku akan berbuat seperti si fulan. Si fulan di sini maksudnya siapa? Yang pertama. Ya, dia cuma dikasih ilmu tapi tidak memiliki kelebihan harta. Maka dia berniat, kalau seandainya saya memiliki kelebihan harta maka saya akan seperti si fulan yang dengan hartanya tadi dia bertakwa kepada Allah, menyambung tali persaudaraan dan bahkan mengerti hak-hak Allah dan mengamalkannya. Nah, maka apa? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dengan niatnya tadi orang yang kedua maka pahalanya sama kayak yang pertama. Jelas? Ini baru dua jenis orang. Orang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan, seseorang yang diberikan rezeki harta, walam yarzuqhu ilman, naudzubillah, dan tidak diberikan rezeki ilmu agama. Apa yang terjadi? Fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilm, maka dia memanfaatkan hartanya, menghabiskan hartanya tanpa ilmu, sembarangan pokoknya. Ya, la yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yasilu fihi rahimah, dan tidak menyambung tali persaudaraannya, wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, bahkan tidak mengamalkannya. Mereka tahu aja enggak apalagi mengamalkan. Maka apa yang terjadi? Fahada bi akhbathil manazil, ini paling buruknya kedudukan. Ini orang ketiga. Orang keempat lebih parah. Dikatakan wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Seorang hamba tidak diberikan rezeki oleh Allah SWT harta dan ilmu. Yang ketiga masih dikasih harta. Yang keempat enggak harta enggak ilmu. Kemudian apa? Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan, kalau seandainya saya memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Orang yang ketiga. Ya, dengan hartanya pokoknya saya kepingin happy-happy di dunia. Mumpung punya duit, saya habiskan, yang penting bahagia. Ya, dia punya niat, kalau saya punya harta, saya kepingin kayak gitu. Naudzubillah. Apa yang terjadi? Ini sudah nggak punya harta, nggak punya ilmu, kepingin yang buruk lagi. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, fawizruhu masawa, dosa keduanya sama. Orang ketiga sama keempat. Mana yang paling parah? Sama, 3, 4 parah semua. Ingat. Ya, jangan berpikir yang ketiga masih roh itu saat masih punya harta. Ya salah. Harta kalau sudah dipakai buat dosa, harta itu nggak akan pernah membawa kebahagiaan sama pemiliknya. Abadan, selamanya. Justru masalahnya muncul dari situ. Berawal dari situ hidupnya hancur. Kayak bangunan, ya. Di titik lemahnya hancur, maka yang lainnya ikut. Persis kayak gitu hidupnya. Kebayang nggak? Masalah muncul dari titik pokok bencana, yaitu apa? Harta yang tidak berkah. Ya.
pertanyaannya, orang ini kira-kira nyari hartanya dengan cara yang halal apa campuran? Campuran. Kalau halal, dia tahu halal haram, dia juga tahu takut sama Allah. Tapi kalau nggak ngerti halal haram, main terjang dan nggak peduli, maka yang terjadi campuran. Sama aja. Apa bedanya sama orang yang hasilnya rampokan? Harta jin dimakan setan, ya model kayak gitu. Dan ini yang terjadi, ya. Maka keduanya sama, nggak ada keberkahannya sama sekali dan hancur hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Jelas ya di sini. Ya. Ini adalah jenis-jenis manusia. Kita teruskan lagi sedikit, kemudian saya ingin mengajak kita untuk belajar. Ingat, kalau doa kita di antara persimpangan kira-kira gimana? Ya, ini doa, kita berdoa sama Allah, tapi hasilnya sebelah kanan kebahagiaan, sebelah kiri keburukan. Bisa jadi doa kita membawa kepada keburukan, bisa jadi membawa kepada kebahagiaan. Doa kok membawa keburukan gimana? Nah, kita lihat nanti. Kita akan lihat bagaimana efek doa itu. Kadang-kadang seseorang bisa kejebak sama doanya sendiri kalau caranya juga salah. Makanya kita harus pakai ilmu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan al-farqu bainal husnid dhanni wal ghurur. Perbedaan di kitab ada. Perbedaan antara seseorang yang berbaik sangka dan seseorang yang ketipu. Ya, ketipu mengatasnamakan baik sangka. Ya, dikatakan fa'in qila, maka dikatakan bal yata'adda. Yata'adda di sini terjadi. Terjadi itu kenapa? Wa yakunu mustanad. Ya, dan menjadi dasar husnudzon saat maghfiratillahi ta'ala. Seseorang menjadikan sehusnudzon itu karena Allah itu ampunannya luas. Kemudian wa rahmatihi, dan rahmatnya begitu luas. Wa afwihi, maafnya, wa judihi, kebaikannya, wa anna rahmatuhu sabaqat ghadabuhu. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan murkanya. Wa annahu la tanfa'uhul uqubah. Maka dengan itu tidak bermanfaat hukuman, wala yadurruhu, dan tidak merugikannya al-afu, maaf, pemaaf, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika maafkan hambanya tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang melihat ini, ya, seakan-akan mereka kepingin lepas dari hukuman, maka mereka mencari-cari pembenaran. Coba kita pelajari baik-baik tentang permasalahan doa. Ketika seseorang memahami doa dengan cara yang salah, ya, maka mereka juga mendapatkan hasil yang salah. Ketika bicara keutamaan doa, kita bicara satu-satu dengan secara detail pelan-pelan. Yang pertama, doa itu disebut sebagai ibadah. Jadi jangan pernah dikira kalau kemudian ibadah itu hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Artinya doa ini juga sebenarnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Sekarang sebelum saya ulas masalah ini. Seseorang, ya, berdoa adalah ibadah. Kalau orang tidak mau ibadah, efeknya apa? Allah murka. Betul enggak? Ya. Maka doa di sini penekanan. Allah mengatakan wa qala rabbukum. Allah mengatakan, Tuhan kalian mengatakan, ud'uni. Ini fi'il apa nih? Amr. Fi'il amr yufidu bihil wujud. Kalau kemudian kita mempelajari usul fiqh, ya, kalau ada penekanan mutlak dalam sebuah hukum dalam Al-Quran dan tidak ada mubah di setelahnya, ya, maka ini yufidu bihil wujud, maka dikatakan sebuah kewajiban. Berdoalah kalian kepadaku, ya, niscaya aku akan kabulkan.
janji Allah. Kemudian Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah mengatakan doa, kemudian Allah mengatakan ibadah. Berarti ibadah yang dimaksud di ayat yang sama adalah doa. Jelas ya? Orang-orang yang tidak mau berdoa. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Syekh Taqiyuddin As-Subqi dia berkata tentang masalah ini, ya. Yang dimaksud an ibadati dari beribadah kepada Allah adalah berdoa lebih khusus daripada beribadah. Artinya barang siapa yang sombong tidak mau beribadah, maka pasti sombong tidak mau berdoa. Subhanallah. Dan benar memang orang-orang yang malas-malasan ibadah disuruh berdoa juga malas-malasan. Gak mungkin dikabulin, orang saya pemaksiat kok. Mana mau Allah ini. Oh, dia sama Allah pesimis dalam ibadah, otomatis pesimis dalam doanya. Karena kalau orang mau ibadah secara umum, mereka secara khusus mau berdoa juga. Karena berdoa, makanya subhanallah, perhatikan baik-baik kondisinya. Orang-orang yang kemudian sama dirinya, ya, ibadahnya iya enggak. Rata-rata doanya gimana? Minta ke orang. Iya enggak? Rata-rata kondisinya dia minta ke orang. Tolong doain saya. Karena dia tahu dirinya masalah. Ini namanya sistem pakai apa? Berharap perantara orang itu lebih soleh dari dia kemudian dikabulkan. Ya ikhwah, perhatikan baik-baik. Kalau kita sama Allah bermasalah, gimana Allah mau ngabulin doa kita? Hatta kita minta sama orang soleh sekalipun. Ya, kayak kejadian subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ada seseorang menghasilkan hartanya dengan cara yang haram. Sebelum ditangkap polisi, apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Dia mengumrohkan semua keluarganya sambil ngomong, nanti di Mekah tolong doain saya biar selamat dari tangkap. Gimana kira-kira kondisi ini? Sama. Ini persepsi manusia seakan-akan dengan cara itu yang orang bisa mustajab, kemudian nolong orang yang kemudian pendosa. Sedangkan dia pakai orang-orang yang membayarkan umroh ini dengan uang yang haram. Lebih parah lagi. Gak bayangkan. Dan ini kondisi yang manusia terkadang tidak terasa ke arah situ. Dia mengatakan bahwa doa di sana mustajab secara mutlak. Pertanyaannya, kalau kita makan haram, kalau kita Allah murkai, mana ada mustajab dalam perkara ini? Ini kita harus pahami dulu. Makanya kemudian seseorang yang tidak mau berdoa secara khusus, maka lebih lagi dia tidak mau beribadah. Ya, maka dengan apa? Ancaman ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan doa karena sombong. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia telah kafir. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia menentang Allah secara langsung. Allah menyuruhkan dia mengatakan saya nggak mau. Karena urusan dia sama Allah rusak. Dan kemudian dia tidak mau berdoa, padahal Allah mewajibkan kepadanya. Adapun orang-orang yang tidak berdoa karena suatu alasan, bukan karena penolakan mutlaknya. Ini menolak. Ya, kalau suatu alasan, maka dia tidak terkena ancaman tersebut. Walaupun demikian, memperbanyak doa tetap lebih baik daripada meninggalkan sebab-sebab. Jelas? Ya. Kemudian Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ini lebih secara langsung lagi. Doa itu adalah ibadah. Kemudian disebutkan ayat innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari Imam At-Taibi, dia mengatakan berdoa adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah. Jadi orang berdoa itu harus punya sifat ini. Kalau sifat doa itu adalah ibadah, orang yang beribadah punya dua sifat besar. Yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dua ngerasa butuh. Pertanyaannya, kalau orang nggak ngerasa butuh terus ibadahnya terima? Enggak. Kalau orang nggak pasrah, ngandalin dirinya dan tidak percaya sama Allah, ibadahnya diterima? Jawabannya enggak. Orang yang ikhlas punya dua sifat ini, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh. Nah, karena itu tidak dianjurkan ibadah melainkan dengan dua hal ini, yaitu
berserah diri dan merasa butuh kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri kepadaku, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Orang yang tidak mau tunduk dan tidak berserah diri kepada Allah disebut orang sombong. Sehingga berdoa mempunyai keutamaan di dalam ibadah, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa adalah kehinaan. Pertanyaannya, iblis nggak mau berserah diri sama perintah Allah, hasilnya keluar dari surga. Allah mengatakan, fakhruj innaka minas saghirin, keluar engkau termasuk orang makhluk yang hina. Jadi nggak ada terus orang merasa saya punya semua, lah terus saya minta apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Hatta kita punya dunia dan seisinya, pertanyaannya untuk memanfaatkan perkara itu untuk menjadi baik, kalau nggak hidayah dari Allah, dari mana? Berapa banyak orang-orang stres begitu sudah punya semuanya, kira-kira mau buat apa ya? Buat gini sumpek, buat gitu sumpek. Ya karena nggak minta sama Allah caranya manfaatin. Kita ini makhluk lemah, murni, benar-benar makhluk lemah, murni. Kenapa murni? Coba kebayang nggak? Orang yang biasanya rezekinya nih dapat bulanan 5 juta, begitu dapat 100 juta setengah mati, bingung, nggak bisa tidur. Kelihatan dikasih gede dikit, stres, lemah. Tapi kalau kemudian kita minta sama Allah, Allah berikan itu dan Allah berikan cara memanfaatkannya, maka kita nggak akan pernah stres dalam perkara dunia. Berarti apa? Kita butuh doa terus. Tapi lihat, orang-orang yang kemudian terbukti tadi, manusia ada 4. Orang yang tidak dikasih ilmu sama Allah, manfaatin hartanya gimana? Pokoknya yang penting saya bahagia, bahagia sesuai nafsu, tidak dengan petunjuk. Hasilnya, hartanya habis penuh dengan kemaksiatan. Pertanyaannya, ini hasil kalau orang nggak mau minta. Maka jangan pernah kita merasa cukup perkara dunia, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana cara manfaatkan kalau Allah ngasih hidayah dalam setiap hal dan langkah. Jelas di sini ya ikhwah. Maka perhatikan kehidupan kita baik-baik, kita butuh kepada Allah setiap detik. Kalau kita tidur, tiba-tiba kepikiran masalah, nggak bisa tidur. Tapi kalau Allah kasih ketenangan, kita pasrah sama Allah. Kenapa saya stres? Allah yang memberikan kebaikan dan keburukan, dan pasti semua itu terbaik. Ya, Allah yang menakdirkan saya kebahagiaan dan musibah. Paham ya? Maka itu pasti yang terbaik. Kalau sudah kayak gitu, seseorang baru bisa tidur dengan nyenyak. Kebayang? Karena ini adalah hidayah. Jelas. Perkara yang setiap hari kita lakukan. Banyak orang yang salah jalan kemudian dia bermaksiat. Tiba-tiba datang perintah salat, dia melakukan salat. Ada yang khusyuk? Sama sekali tidak ada. Kalau nggak butuh sama Allah, dari mana kita bisa khusyuk? Pertanyaannya, kita simpelnya, kita sholat menghadap ke siapa? Yang memberikan kita hidup siapa? Kenapa sholat mikirin kerjaan? Jawabannya simpel, karena kita tidak mendapatkan petunjuk. Kita ngakunya semua sholat menghadap Allah, yang ngatur hidup Allah, yang ngasih rezeki Allah. Sholatnya mikirin kerjaan, kerjaannya nggak mikirin dia. Manusia yang mengejar dunianya, dunia tidak memikirkan pengejarnya. Bahkan dunia mengejar seorang hamba yang bertakwa, dan hamba yang bertakwa menyingkirkan dunianya sebelah mata, nggak bingung. Jelas perkara ini terjadi karena hidayah. Maka kita butuh kepada Allah setiap saat. Yang kedua, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Kita akan jelaskan kenapa kok bisa mulia di sisi Allah. Makanya subhanallah, kalau kita mempelajari baik-baik, ketika kita dihadapkan dengan persimpangan antara doa membawa kebaikan dan kesengsaraan, maka kita bisa menuju jalan kebaikan dan meninggalkan kesengsaraan. Kalau kita nggak tahu
dan kita meremehkan doa, maka doa tersebut membawa kita kepada kesengsaraan. Yang kedua adalah doa ibadah yang paling mulia. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad, dikatakan laisa syai'un aqrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Mulai bertanya kadang-kadang, loh kan katanya salat itu paling mulia ibadah. Loh katanya hati yang bertakwa itu paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah terus gimana dengan dalil ini? Perhatikan, tidak ada dalil yang saling berseberangan. Nah, dalam kemuliaan di sisi diri kita ini ada 3. Ya, diri kita ini terdiri dari 3 dalam perkara kehidupan. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga anggota tubuh. Masing-masing punya kemuliaannya sendiri-sendiri. Jelas? Ya. Syekh Mubarakfuri mengatakan, ya, kemuliaan doa adalah terletak pada lisan. Maka hal yang diucapkan lidah yang paling mulia adalah doa. Jelas? Dan sebab kenapa membandingkan suatu harus sesuai dengan substansinya. Maka kemudian juga badan yang paling mulia, ya, disebutkan pendapat mengatakan bahwa sholat adalah ibadah badan yang paling mulia, sedangkan ibadah hati yang paling mulia apa? Ketakwaan. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi saya ulangi lagi, ya. Ibadah lisan yang paling mulia doa. Ibadah hati yang paling mulia ketakwaan. Dan ibadah badan yang paling mulia as-salat. Jelas di sini. Oke. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan takwa itu di sini. Kita takut sama Allah itu di sini. Itu dia. Yang ketiga, Allah murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, riwayat Tirmidzi di dalam bab doa, man lam yas'alillah ghadaballahu alaihi. Barang siapa yang tidak minta sama Allah, maka Allah murka kepada dia. Imam Ibnu Hajar mengatakan, menukil perkataan Imam At-Taibi, makna hadis di atas, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan murka. Begitu pula sebaliknya, dia sangat senang apabila diminta hambanya. Ya. Imam Mubarakfuri mengatakan, orang yang meninggalkan doa berarti sombong dan merasa tidak butuh sama Allah. Ya. Dan Imam At-Taibi juga mengatakan, Allah sangat senang tatkala diminta karunia-Nya. Maka barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka berhak mendapatkan murkanya. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa permohonan hamba kepada Allah merupakan kewajiban yang paling agung dan yang paling utama. Karena menghindari dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keharusan dalam hidup. Jelas ya? Makanya kemudian subhanallah, ciri-ciri orang yang sombong dan adalah ciri-ciri secara global orang yang tidak butuh sama Allah. Ya. Makanya kenapa dikatakan di dalam hadis, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Karena apa? Kesombongan itu pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas sombong cuma Allah, karena Allah punya segalanya. Kita sudah dikasih, dititipi, ngerasa punya lagi. Ini perkara yang aneh, ya. Kayak kita dipinjemin rumah, disuruh make, manfaati dengan baik aturannya. Syarat kalau mau pakai rumah adalah ini dan ini.
Datang orang, ini rumah siapa? Punya saya yang beli, saya yang usaha. Pantas kan? Ya persis kayak gini. Orang yang sombong dalam berdoa, ya, karena dia merasa punya segalanya padahal titipan. Itu kayak orang ngaku-ngaku ketika dipinjemin sesuatu. Ya, dan hasilnya adalah perkara yang luar biasa. Kalau kemudian Allah mau ngambil di saat Allah murka, perhatikan baik-baik, kemurkaan Allah tidak ada jalan kebahagiaan bagi orang yang kenal. Kalau Allah mau ngambil, begitu Allah murka diambil. Bisa teriak, lu barang saya kok diambil, bukan punyanya kok ngaku-ngaku. Jelas di sini. Ini kondisi. Begitu Allah ngambil nyawa kita sekalian, mau bilang apa? Ternyata kita ditutup dengan su'ul khatimah karena murkanya. Ini hal yang mengerikan. Berawal dari ngerasa gak butuh sama Allah. Makanya Allah mengatakan kenapa Allah maksa kita. Perhatikan baik-baik sistemnya. Kenapa Allah memaksa kita untuk berdoa? Karena Allah tahu hambanya butuh terus. Dan butuhnya kalau sama manusia yang sama-sama dibantu, kayak orang miskin, ya, nggak punya apa-apa, curhat sama temennya lebih nggak punya apa-apa. Saya nggak punya harta, saya nggak punya duit. Apa yang terjadi? Sama, saya lebih parah. Kenapa kok ngomongnya sama saya? Sama persis. Kita ngomong sama orang kayak kondisi dua orang yang sama-sama curhat. Yang ada apa? Yang satu lebih jengkel sama yang ini. Sudah nggak punya apa-apa kok mintanya ke saya. Minta sama Allah. Nah, ini yang harus dipikirkan dalam perkara hidup. Ya, maka seorang yang berdoa, kalau mereka mau bahagia, mereka harus curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pokok dan yang paling penting. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perkataan yang sahih disebutkan, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa sesungguhnya musibah itu memiliki dua sisi. Bisa menjadi hukuman bagi pelakunya dan bisa menjadi penolong. Menjadi hukuman bagi pelakunya ketika seseorang mengeluh kepada manusia, maka musibahnya semakin berat. Kebayang nggak berapa banyak orang-orang stres gara-gara apa? Saya sudah curhat kemana-mana tapi nggak ada yang mau dengar. Ya jelas orang yang dicurhatin kena masalah semua. Gimana mau dengar? Yang dicurhatin stres semua. Dia punya masalah banyak ditambahi masalahnya orang. Anak aja masalah nggak selesai, nanti ngomong sama anak, tanya ngomong sama yang lain. Apalagi tiap hari kalau kita curhat sama orang yang sama, kebayang ketemu langsung apa? Kabur. Ini pasti mau curhat lagi lah. Tapi Allah nggak pernah pergi dari hambanya yang meminta berapapun banyaknya. Ini yang harus dipahami. Makanya subhanallah di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika ma indi kama yanqusul mihyat idza udkhila al-bahr. Ya. Rasulullah mengatakan, Allah SWT mengatakan apa? Allah berfirman, wahai hambaku, kalau seandainya yang pertama kali Allah ciptakan sampai yang terakhir dari jin dan manusia semua berdiri di satu tempat, semua, kemudian mereka minta sama aku, maka aku akan beri masing-masing permintaannya, maka tidak akan pernah mengurangi apa yang aku punya, kecuali kayak jarum dimasukin ke lautan ditarik lagi, jarum satu biji. Apa yang terjadi? Ya nggak tersisa apa-apa. Hah? Itu jarum netes, tidak kurang tuh laut. Sama, itu yang terjadi. Maka kita harus paham perspektif perkara ini. Supaya kita paham, jangan ngomong sama orang kalau tidak mau kita tambah masalah. Curhat sama Allah. Kadang-kadang maaf ya ikhwan, orang ngomong sama orang kepengennya biar apa? Orang dengerin ngomong kasihan atau sabar. Cuman kepengen gitu tok loh. Kalau mau kayak gitu tok, setelin tuh, rekam suara sendiri kemudian dengerin kasihan. Selesai.
Gak perlu kita kemudian ngomong sama orang. Karena apa? Setiap hari kita curhat sama orang, setiap hari mereka akan semakin melihat kita jadi orang yang hina. Antum bisa bayangin ketemu orang pagi-pagi, kemudian orang itu ngomong, geger saya sakit. Besoknya asam urat saya kambuh. Besoknya darah tinggi saya naik. Tiap hari itu kalau orang ngomong kayak gitu, seminggu aja antum dengerin curhatannya dia tiap hari, bisa tahan, subhanallah. Yang ada kita ngeliat orang itu jadi ketakutan. Jelas ya, hati-hati perkara ini. Maka curhat sama yang maha segalanya. Yang keempat, doa mampu menolak takdir. Saya akan jelaskan ilustrasinya dengan baik supaya kita nggak salah paham tentang perkara ini. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddul qada illa bidu'a atau illa du'a. Dikatakan tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Hadis ini riwayat Tirmidzi di dalam Babul Qadar. Imam Mubarakfuri menjelaskan takdir tergantung pada doa, dan berdoa bisa menjadi sebab tertolaknya takdir. Karena takdir tidak tertolak belakangan dengan masalah sebab dan akibat. Ya. Karena takdir tidak bertolak belakang dengan masalah sebab dan akibat. Boleh jadi terjadinya sesuatu menjadi penyebab terjadinya atau tidaknya sesuatu yang lain. Contoh, berdoa agar terhindar dari musibah. Yang keduanya adalah takdir Allah SWT. Keduanya adalah takdir Allah. Berdoa supaya terhindar dari musibah. Walaupun dua-duanya sudah ditakdirkan, tapi boleh jadi seorang ditakdirkan tidak berdoa sehingga dia kena musibah, dan seseorang ditakdirkan berdoa sehingga musibahnya nggak jadi. Jelas di sini ya. Jadi kalau diibaratkan doa itu tamengnya, takdirnya anak panah. Kalau nggak bawa tameng, kena nggak? Kena, seret. Tapi kalau pakai tameng, terhindar. Ya, ini paling gampangnya ilustrasi biar kita nggak mundur. Jadi kenapa? Walaupun keduanya ditakdirkan sama Allah, tapi apa? Pada waktu Allah mau ngenain kita musibah, pas kita nggak berdoa. Tapi Allah mau menghindarkan kita musibah, pas kita berdoa. Maka itulah doa menghindarkan seseorang dari musibah atau takdirnya. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, kita sering mendengar orang berdoa, ya Allah, kami tidak memohon agar takdir kami dirubah, akan tetapi kami meminta kelembutan dalam takdir tersebut. Ini boleh apa enggak? Jadi biar takdirnya, musibahnya enggak keras-keras, yang lembut-lembut, kecil-kecil aja. Tapi ditakdirkan siapa Allah kepingin kena saya kena musibah, tidak apa-apa. Boleh apa enggak? Judulnya enggak boleh, haram. Kenapa? Allah nyuruh kita berusaha minta supaya musibahnya dihindarkan. Musibah, kalau Allah ingin menimpakan kita musibah itu buat kita semakin dekat. Pertanyaannya, apakah kita bisa milih mana musibah yang deketin, mana musibah menjauhkan? Bisa milih enggak? Enggak bisa. Maka dari sini Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Lalu hambanya mengatakan sudah kasih semua. Kayak orang ngerasa pahlawan di siang hari, sudah bangunnya kesiangan kemudian ngaku-ngaku lagi. Ya, ini nggak bakal bisa menyelamatkan hidupnya sama sekali. Allah yang lebih tahu. Makanya perkara ini nggak boleh. Subhanallah, begitu dikasih musibah ternyata buat dia meleng atau putar balik, maka dia mengatakan, loh kok ya Allah, kok engkau kasih musibah saya seperti ini? Loh katanya mau semua. Paham ya? Ini manusia serba salah. Karena salah, kemudian seakan-akan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, bukan posisinya. Kayak manusia nggak enak sama orang. Ini manusia sama Allah, bukan manusia sama manusia. Kalau manusia sama manusia, kita dikasih ihanu ngomong nggak mau, nggak apa-apa.
Paham ya? Tapi kalau manusia sama Allah, jangan pakai atau jangan pakai istilahnya pura-pura. Allah tuh tahu sampai isi hati kita, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri. Ini yang perkara yang kita harus pegang baik-baik. Maka Allah kepingin hambanya jujur, jangan berbohong. Kebohongan tidak akan pernah membawa kepada kebahagiaan sama sekali. Kayak contoh yang kemudian fenomena yang terjadi bolak-balik. Ketika seorang mengatakan saya tidak mampu masuk nerakamu, tapi saya nggak pantas masuk surga. Mau kemana? Nggak ada tempat ketiga. Ya, ini memposisikan seseorang diri merendahkan. Seakan-akan mereka berharap ada di sisi Allah tempat ketiga, tempat khusus. Orang-orang yang seperti ini dikasih taruh tempat ketiga. Allah ngomong antara surga sama neraka, selesai. Ya, jadi manusia dikasih dua pilihan yang jelas. Kalau mau masuk ke surga, amalnya ini. Kalau mau masuk neraka, maka ini perbuatannya. Semua jelas. Dan jangan pernah cari celah yang lain. Maka kita harus paham benar perkara ini, supaya kita tidak jatuh ke dalam masalah yang lebih besar. Yang seperti ini juga. Seseorang memohon doa, seakan-akan dia merendahkan dirinya menurut caranya dia sendiri. Quran dan hadis sudah menjelaskan caranya. Manusia tidak perlu cari-cari cara baru, karena Allah telah menyempurnakan sebuah agama. Kalau mereka mengatakan, ya Allah, jadikan semua takdir, tapi ringankan, ini nggak boleh. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Apakah doa tersebut diperlukan? Jawabannya saya mengatakan berdoa seperti ini dilarang dan haram, sebab doa merubah takdir, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis di atas. Bahkan orang yang berdoa seperti itu menantang Allah dan seakan-akan mengatakan, ya Allah, takdirkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki, tetapi berikanlah kelembutan dalam takdir itu. Dia tambah nantang, mengatakan kasih musibah tidak apa-apa pun. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah yang kita tantang, kita sudah lemah, butuh sama Allah ditantang. Allah ngasih kita satu masalah aja, tapi gak dikasih jalan keluar, satu aja. Bisa hidup kita tenang, seumur hidup kita hancur gara-gara kena satu biji masalah tapi gak pakai jalan keluar. Ya, ini yang harus kita pahami. Tapi ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah, berikan saya keberkahan hidup, ya, berikan saya ridhomu, berikan rahmatmu, berikan ampunanmu. Maka ketika kita dikasih musibah, Allah kasih kuncinya bersama. Ini yang terjadi. Subhanallah. Fahami doa ini. Maka jangan sampai doamu menyengsarakan hidupmu. Ini doa nyengsaranya kayak gini. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, maka berdoalah, ya Allah, kami memohon rahmat-Mu, kami berlindung dari siksa-Mu, dan doa-doa semisalnya, sebagaimana tadi saya sebutkan. Yang kelima, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Subhanallah. Disebut apa? Manusia paling lemah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ajazun nas man ajaza anid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mau atau meninggalkan berdoa. Itu yang paling lemah. Wa abkhaluhum man bakhila bis salam. Dan orang yang paling pelit yang tidak mau ngucapin salam. Itu paling pelit. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami, kemudian Tabrani, Al-Mundiri, ya, dan disahihkan oleh Albani. Imam Munawi menjelaskan, ajazun nas, orang yang paling lemah, maksudnya apa? Orang yang paling lemah akalnya dan yang paling buta penglihatan hatinya. Yang dimaksud man ajiza doa, yaitu lemah memohon kepada Allah, terlebih pada saat susah. Yang demikian itu bisa mendatangkan murka Allah, karena dia meninggalkan perintahnya, padahal berdoa adalah pekerjaan yang sangat ringan dan benar. Subhanallah. Contohnya, ini sering terjadi tapi kita nggak sadari. Maaf ya. Kita kalau punya kebiasaan di waktu lapang, maka kebiasaan itu akan berjalan di waktu susah.
Kenapa? Kalau kita pada waktu lapang, kita biasa berdoa. Kira-kira pas susah, stres berdoa enggak? Iya. Tapi kalau di waktu lapang biasa melupakan, begitu stres sempet ingat Allah enggak? Enggak. Makanya apa? Begitu orang stres, ngelihatnya kanan kiri bukan ke atas. Mereka cari orang siapa yang bisa bantu, paling enggak mau dengerin dia. Kebayang pada waktu COVID lagi tinggi, orang enggak mau keluar rumah, enggak ada yang mau dengerin, ke dokter salah, ke gini salah. Kalau kita enggak curhat sama Allah, mau kemana? Kebayang di saat itu, manusia di saat itu ketika mereka dimintain bantuan, saya aja takut. Lagi orang lagi kena COVID. Ya, tolong saya sendirian. Yang mau datang ke rumah takut ketularan. Terus mau kemana dia? Kalau dia nggak balik sama Allah, mau balik ke siapa? Contoh ilustrasi kondisi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Orang di saat itu mau ketemu sama orang, mau ngobrol, mau bantu. Kata orang apa? Jangan takut penyakit gitu. Iya nggak? Orang takut masing-masing keluar dari rumahnya. Mereka mencekam. Maka orang yang di dalam rumah, mereka sakit dan menderita sendirian kalau dia hidup sendiri. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika dia tidak berdoa sama Allah, dia tidak memanjat sama Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak memperbaiki dirinya kepada Allah dengan semampu dia dalam ketakwaan, maka dari mana caranya? Ini kadang-kadang apa? Orang lebih memilih, sudahlah, saya nggak bisa apa-apa, kayaknya saya mau mati, kayaknya saya gini dan gitu. Tapi kelemahannya tidak diiringi dengan memanjatkan doa sama Allah, karena kebiasaannya di waktu lapang dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ta'rif ilallahi fir raha ya'rifuka fi syiddah. Engkau kenal kepada Allah waktu lapang, Allah mengenalmu pada waktu susah. Dan orang yang kenal pada Allah waktu lapang, mereka yang mengiringi hidupnya untuk berzikir dan berdoa kepada Allah dalam setiap saat. Maka Allah mengenalnya, sehingga Allah mengingatkan hambanya untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, Allah tutup pintu doa, maka seakan-akan Allah tutup pintu kebaikan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berdoa. Barang siapa yang meninggalkan doa berarti menantang Allah, dan barang siapa yang melaksanakannya berarti telah memenuhi perintah Allah. Orang yang tidak mau berdoa berarti menantang, sedangkan orang yang mau berdoa berarti mereka melakukan perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ini ayat ma'ruf. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan baik-baik. Dalam perkara ini ada rentetannya. Ya, satu tidak maka rentetan yang lain menjadi buruk atau sebaliknya. Ketika Allah mengatakan apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Dekat di sini, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa dekat itu ada dua macam. Kedekatan ilmu Allah setiap makhluknya. Tahu maksudnya kedekatan ilmu? Allah itu mengetahui segala hal. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan apa? Daun yang jatuh Allah tahu. Sampai dalam perkara yang basah dan kering Allah tahu. Semua yang terjadi itu Allah tahu. Ini yang dimaksud dengan kedekatan ilmu. Jelas? Ya. Kemudian juga kedekatan dengan hambanya dalam memberikan setiap permohonan. Ya, yang pertama ilmu kepada seluruh makhluknya, yang kedua kedekatan kepada hambanya dalam setiap permohonan. Berarti apa? Setiap permohonan pertolongan dan taufik kepada mereka. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan berdoa sesuai dengan aturan syariat,
serta tidak ada penghalang diterimanya doa, maka seperti makanan yang haram dan misalnya, maka Allah akan berjanji mengabulkan permohonannya. Apabila disertai hal-hal yang menyebabkan terkabulnya doa, memenuhi perintah, meninggalkan larangan secara ucapan, perbuatan, ya, maka doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau seseorang hamba semakin banyak berdoa, semakin Allah dekat sama dia. Jadi buat Allah semakin dekat dan perhatian kita banyak berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa hambaku kalau dia berdoa. Kalau berdoa, kalau enggak. Berarti semakin sedikit kita berdoa, semakin Allah jauh. Jelas? Ya. Kemudian di balik doanya Allah mengatakan fal yastajibuli, hendaklah seseorang memenuhi perintahku. Kalau kita sudah memenuhi perintah dalam berdoa, maka wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Di balik doa, maka doa tersebut menambah keimanan. Kalau doanya berkurang, imannya juga semakin berkurang. Kebayang orang-orang enggak mau berdoa, mereka melakukan kemaksiatan, percaya sama Allah? Enggak. Makanya ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ziyadatiha, bertambah dengan bertambahnya ibadah. Wa yanqusu bi naqsiha, berkurang dengan berkurangnya ibadah, termasuk perkara doa. Ya. La'allahum yarsyudun. Setelah kita melakukan perintah Allah, iman kita bertambah, kemudian Allah mengatakan mereka yang berada di jalan kebenaran. Berarti apa? Petunjuknya semakin kuat. Kebayang nggak? Ini rentetannya. Berarti kalau kita nggak mau berdoa, bangkang. Ya, Allah murka. Semakin sesat. Ini yang disebut dengan apa? Fahmul mukhalafah, pemahaman di baliknya. Konsekuensinya nggak tanggung-tanggung. Ternyata doa adalah perkara yang besar. Jangan remehkan doamu kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ini jadi bacaan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT memperkuat setiap doa kita semua, menjadikan doa-doa kita semua sebagai penambah keimanan kita kepada Allah SWT, menjadikan doa-doa kita semua sebagai menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan doa-doa kita semua sebagai langkah untuk menjauhkan diri kita dari murka Allah dan keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.